Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya, Kevin Gilbert, beserta dua orang rekan kelompok saya, yaitu ada Anissa Fikria dan Nida Naswa. Di pertemuan kali ini, saya akan membahas pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang diampu oleh dosen Pak Aryo Fadilan SM SHMH. Langsung saja kita mulai presentasi kita pada hari ini. Korupsi. Korupsi adalah suatu tindakan pidana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corrupti atau corrumper, yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Menurut Dr. Kartini Kartono, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mencari keuntungan dan merugikan kepentingan umum. Penyebab terjadinya korupsi. Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi, dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara, dan teman. Hal itu akan masuk dalam pembahasan saya mengenai tindak korupsi masyarakat Pancasila dalam perspektif paradigma konflik dan struktural fungsional. Yang selanjutnya itu ada tindak pidana korupsi dalam perspektif non normatif. Itu dia memperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Maka tindak pidana korupsi itu dapat dilihat dari dua segi, yaitu ada dari segi korupsi secara aktif maupun korupsi secara pasif. Apa sih bedanya? Korupsi secara aktif itu ialah melawan hukum, memperkaya diri sendiri ataupun orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Itu ada terdapat di pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Baru yang selanjutnya itu ada korupsi pasif. Korupsi pasif itu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian ataupun janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang di dalam jabatannya bertentangan dengan kewajibannya. Itu ada terdapat di pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang selanjutnya itu ada jenis praktik korupsi, penyuapan ataupun yang kita kenal dengan bribery. Penyuapan sendiri ialah pembayaran dalam bentuk uang ataupun sejenisnya yang diberikan ataupun diambil dalam hubungan korupsi. Dengan demikian, dalam konteks penyuapan, korupsi adalah tindakan membayar atau menerima suap. Penyuapan sendiri biasanya dilakukan dengan tujuan untuk memperlancar atau memuluskan urusan, terutama ketika harus melewati proses birokrasi secara formal. Yang kedua itu ada penggelapan ataupun pencurian, atau dalam bahasa lainnya ada embezzlement.
Penggelapan atau pencurian sendiri merupakan tindakan kejahatan menggelapkan atau mencuri uang rakyat yang dilakukan oleh pegawai pemerintah, pegawai sektor swasta, ataupun aparat birokrasi. Yang ketiga, ada penipuan atau fraud. Penipuan atau fraud dapat didefinisikan sebagai kejahatan ekonomi berwujud kebohongan, penipuan, dan perilaku tidak jujur. Jenis korupsi ini merupakan kejahatan ekonomi yang terorganisir dan biasanya melibatkan pejabat. Dengan begitu, kegiatan penipuan relatif lebih berbahaya dan berskala lebih luas dibandingkan penyuapan dan penggelapan. Yang keempat itu ada pemerasan atau extortin. Korupsi dalam bentuk pemerasan ini merupakan jenis korupsi yang melibatkan aparat dengan melakukan pemaksaan untuk mendapatkan keuntungan sebagai imbal jasa pelayanan yang diberikan. Pada umumnya sendiri, pemerasan dilakukan from above, yaitu dilakukan oleh aparat pemberi layanan terhadap warga. Baru yang kelima ini ada favoritisme. Favoritisme sendiri dikenal dengan pilihan kasih, merupakan tindak penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan tindak privatisasi sumber daya. Silakan yang selanjutnya. Selanjutnya adalah cara membatasi korupsi. Yang pertama ada represif. Strategi represif dilakukan dengan cara KPK menyeret koruptor ke pengadilan, membacakan tuntutan, serta menghadirkan para saksi beserta alat bukti yang menguatkan. Yang kedua, ada perbaikan sistem. Dalam strategi perbaikan sistem KPK memberikan rekomendasi kepada kementerian atau lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Selain itu, strategi ini juga dilakukan melalui penataan layanan publik melalui koordinasi dan supervisi pencegahan, serta mendorong transparansi penyelenggaraan negara. Untuk mendorong transparansi penyelenggaraan negara, KPK menerima LHKPN dan gratifikasi. Yang ketiga adalah edukasi dan kampanye. Edukasi dan kampanye dilakukan sebagai bagian dari pencegahan dan memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Melalui edukasi dan kampanye, KPK meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Kegiatan edukasi dan kampanye ini sebaiknya dilakukan tidak hanya kepada mahasiswa dan masyarakat umum, tetapi dimulai dari anak usia dini, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar. Contoh kasus korupsi di Indonesia. Yang pertama, PT Asabri, kasus yang dilakukan oleh PT Asabri, Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri, menjadi yang terbesar di Indonesia. Yang kedua, Jiwasraya. Yang ketiga, Bank Security Pelindo II, Kota Waringin Timur. Yang keempat, kasus BLBI. Yang kelima, EKTP. Dan yang keenam, Hambalang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam kata-kata ataupun kekurangan dalam materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.